Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa hadir ke majelis ilmu ini, ke majelis taklim ini, ke pengajian ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena menurut Nabi, di saat kita menghadiri majelis ilmu, pengajian seperti yang kita lakukan sekarang ini, maka ikut hadir bersama kita para malaikat. Jadi di sebelah kita ini sekarang hadir para malaikat, ya. Para malaikat yang menurut Nabi sayap-sayapnya menjulang sampai ke langit, ya. Sayap-sayapnya mereka ikut mendengarkan, cuman kita nggak bisa melihat, ya. Kita nggak bisa melihat, tapi kita harus yakin karena ini yang menyampaikan Nabi dan ini firman-Nya Allah di hadis qudsi, kita harus yakin bahwa di sini ada malaikat sekarang. Nanti kalau kajian ini kita tutup, maka mereka langsung terbang menuju Allah dan laporan bahwa di tempat ini baru saja selesai diadakan kajian, membahas Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, membahas beberapa hadis. Maka saat itu salah satu yang disampaikan Allah kepada para malaikat adalah, saksikan olehmu wahai para malaikat, katanya Allah, aku mengampuni semua orang yang hadir saat itu. Jadi kita ini adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Maka itu kita harus bersyukur karena kita bisa hadir. Maka itu jangan pernah berhenti ngaji, ya. Jangan pernah tidak hadir untuk ngaji. Teruslah ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga kita dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, manil tamasaridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu. Menurut Nabi, barang siapa mencari ridhonya Allah meskipun manusia benci kepadanya, niscaya Allah akan ridho kepadanya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, walaupun mungkin ada manusia yang membenci, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Sebab apa? Di saat itu Allah akan ridho kepada kita. Dan akhirnya, pada akhirnya menurut Nabi, wa ardo anhun nas, dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepadanya pula. Kita saksikan ketika Nabi awal-awal berdakwah, Nabi hanya ingin mendapatkan apa? Ridhonya Allah. Terus berdakwah, walaupun apa? Abu Jahal mencaci, Abu Sufyan mencaci, Abu Lahab mencaci, orang-orang kafir mencaci. Tapi Nabi nggak peduli. Karena apa? Karena Nabi hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kita pun begitu, walaupun manusia sedunia ini membenci kita, yang penting Allah tidak benci kepada kita. Nah itu pada akhirnya apa? Nabi itu sukses. Nabi bukannya dibenci manusia, tapi malah Nabi sangat dicintai manusia. Dan perjuangan Nabi berhasil gilang gemilang. Bahkan yang kalah siapa? Yang kalah ya Abu Jahal, yang kalah Abu Lahab. Orang-orang kafir itu kalah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lanjutan dari hadis ini, wa manil tamasaridon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi, dan barang siapa mencari ridhonya manusia
dengan membuat Allah murka kepadanya, niscaya Allah akan murka kepadanya. Lalu kelanjutan hadisnya, wa askhata alaihin nas, dan dia akan menjadikan manusia, dan dia di sini Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan manusia, padahal yang kita lakukan itu membuat Allah murka, membuat Allah marah, maka Allah akan benar-benar marah kepadanya. Jadi akan benar-benar marah. Dan akhirnya manusia tadi yang memujinya itu akan juga ikut marah kepadanya. Jadi kita harus hati-hati dengan sikap kita, bahwa apa saja yang kita lakukan harus kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan pujiannya Allah. Tidak peduli manusia apakah mau ridho, ataukah mau memuji kita, atau bahkan menghina kita nggak peduli. Yang penting apa? Allah ridho, Allah memuji kita, Allah suka kepada kita, itu yang penting. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bertindak, kalau kita beribadah hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka pastilah kita ini tidak akan mengharapkan pujian manusia. Pasti tidak akan mengharapkan pujian manusia. Sebagaimana yang kita sampaikan atau kita janjikan kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari semalam, yaitu ketika kita sholat. Ketika kita sholat fardu 17 rakaat sehari semalam, itu di Quran surat ayat 1, surat ke-1 ayat kedua, kita sering berjanji kepada Allah, yaitu kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kan kita wajib membaca Al-Fatihah di sholat kita. Ayat yang dibaca ini, yang wajib kita baca adalah Al-Fatihah. Ayat pertama itu alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi yang berhak dipuji itu hanya Allah. Manusia itu enggak berhak dipuji. Nah, bagaimana kalau kita tidak ingin dipuji tapi manusia memujinya? Nah, kalau seperti itu kita beristighfar. Kita beristighfar kepada Allah dalam hati, Allah, bukan saya yang berhak dipuji, tapi engkau. Jadi seperti itu. Yang kedua, kalau kita itu bertindak, beramal soleh atau beribadah, tidak mengharapkan pujian manusia, tapi hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka pastilah kita tidak takut cercaan manusia. Pasti kita tidak takut cercaan manusia. Ini di Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yahsyaunahu wa la yahsyauna ahadan illallah. Ini di luar ada orang kerja ya, tapi enggak apa-apa ya. Agar membuat kita ini tidak ngantuk ya, tidak ngantuk. Segala sesuatu yang seolah-olah mengganggu kita tidak usah perhatikan. Kita tidak usah merasa terganggu. Bahkan kita ambil hikmahnya. Ini membuat kita ngajinya makin semangat ya. Karena pendengaran kita terdengar, kita lebih serius untuk mendengarkan. Nah, itu semuanya, segala sesuatu kejadian apa saja kalau kita ambil hikmahnya, pasti ada hikmahnya ya. Oke. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 39 tadi artinya mereka takut kepada Allah dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Jadi yang kita takuti itu hanya Allah ya. Manusia itu tidak pernah berhak kita takuti. Bos kita itu jangan kita takuti, tapi kita taati ya. Kalau kita taati itu apa? Peraturan-peraturan yang dibuat bos itu kita taati. Sepanjang peraturan itu tidak melanggar peraturannya Allah. Kalau melanggar peraturannya Allah, kita harus berani untuk apa? Menolaknya, untuk berani menolaknya. Misalnya apa? Ada peraturan yang apa? Yang melarang kita untuk sholat misalnya. Maka kita harus apa? Harus berani untuk bilang bahwa apa? Saya harus melakukan sholat ya. Karena sebagai orang Islam harus sholat. Dan lain sebagainya. Kita taat kepada aturan-aturan atasan, tapi apa? Tanpa melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Hanya Allah yang kita takuti.
Hanya Allah yang kita takuti. Karena apa? Azabnya Allah itu sangat keras ya. Berikutnya hikmah dari apa? Orang yang hanya ingin mengharapkan apa? Ridhonya Allah itu yang ketiga, melakukan segala sesuatu ibadah itu dengan ikhlas ya. Pasti ikhlas ya. Di Quran surat ke-1 ayat 5 ini pun kita baca 17 kali minimal dalam sehari, 17 kali. Quran surat 1 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi karena kita ini mendapatkan ridha Allah, kita sholat hanya ingin mendapatkan ridha Allah, bukan ingin mendapatkan pujian manusia. Kita berinfak hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan ingin mendapatkan pujian manusia. Maka dan hanya kepada Allah kita meminta ya, hanya kepada Allah kita meminta. Tidak minta kepada manusia. Tidak minta kepada manusia. Mari kita biasakan ya, kita usaha, kita latih diri kita untuk apa? Tidak meminta kepada sesama manusia, hanya minta kepada Allah. Bahkan Nabi bilang itu di dalam hadis, walaupun kita itu hanya butuh talinya sandal, kita harus meminta kepada Allah. Itu artinya apa? Nabi itu seolah-olah ingin berpesan kepada kita, sekecil apapun yang kita butuhkan itu mintanya kepada Allah. Jadi tidak hanya yang besar-besar saja yang kita minta kepada Allah, yang kecil-kecil pun kita minta kepada Allah. Apa misalnya kita ingin selamat dari gigitan nyamuk, kita minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita itu beribadah atau melakukan segala sesuatu itu karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, pastilah kita itu tidak mengharapkan terima kasih dari manusia. Tidak mengharapkan terima kasih. Baik misalnya kita menyantuni seseorang, menafkahi seseorang, lalu orang itu tidak berterima kasih kepada kita nggak peduli ya. Kita tetap apa? Memberi santunan. Kita tetap memberi bantuan. Kenapa? Karena kita hanya mendapatkan ridhonya Allah, bukan minta terima kasih. Bukan minta terima kasih. Dalam hal ini Allah mengabadikan di Quran surat Al-Insan ayat ke-9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Jadi ini kita membantu orang, memberi makan seseorang, berinfak, sholat dan lain sebagainya, itu hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Oleh karena itu kita tidak butuh apa? Terima kasih. Tidak butuh terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi yang kita sampaikan pada malam ini yaitu satu hadis, kita itu harus mengerjakan segala sesuatu karena ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia. Kita tidak peduli apakah manusia mau memuji kita ataukah manusia itu akan mencerca kita, menghina kita. Tidak peduli kita. Yang penting apa? Kita mendapatkan pujian Allah dan kita mendapatkan ridhonya Allah. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semata-mata karena ridhonya Allah. Dan semoga Allah bisa menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.